Halo teman-teman, jumpa lagi dalam channel YouTube aku Iradika. Kali ini aku akan membahas tentang materi tes wawasan kebangsaan dengan submateri yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Tapi sebelum aku mulai videonya, teman-teman jangan lupa subscribe ya, agar aku semakin semangat untuk membuat video selanjutnya. Dan bagi teman-teman yang sudah subscribe, aku ucapkan terima kasih dan semoga kalian lolos CPNS tahun ini. Amin. Nomor 1. Yang berhak menetapkan undang-undang, melantik atau memberhentikan presiden dan wakil presiden dalam jabatannya ialah A. DPR, B. MPR, C. Presiden, D. Menteri, atau E. Rakyat. Dan jawabannya adalah A. MPR. Sesuai dengan pasal 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, pada ayat 1, Majelis Permusyawaratan Rakyat mengubah dan menetapkan undang-undang. Ayat 2, Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik presiden dan atau wakil presiden. Dan ayat ketiga, Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan presiden dan atau wakil presiden dalam masa jabatannya menurut undang-undang. Soal selanjutnya, yang berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat adalah A. Rakyat, B. MPR, C. Presiden, D. Mahkamah Agung, atau E. Menteri. Dan jawabannya adalah C. Presiden. Pembahasannya sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 5 bab 3 yang berbunyi, pada ayat 1, Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Dan ayat yang kedua, Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Soal yang ketiga, Pasal 1 ayat 2 dalam Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, A. Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. B. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. C. Negara Indonesia adalah negara hukum. D. Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut undang-undang. Atau E. Dalam melakukan kewajibannya, Presiden dibantu oleh satu orang wakil presiden. Dan jawabannya adalah B. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Pembahasannya, untuk jawaban A adalah bunyi dari pasal 1 ayat 1. Untuk jawaban C adalah bunyi dari pasal 1 ayat 3. Untuk jawaban D adalah bunyi dari pasal 4 ayat 1. Dan untuk yang jawaban E adalah bunyi dari pasal 4 ayat 2. Selanjutnya, bunyi dari pasal 7C adalah A. Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa jabatan. B. Presiden tidak dapat membekukan dan atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat. C. Syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang. D. Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Dan jawabannya adalah B. Presiden tidak dapat membekukan dan atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat. Pembahasannya, untuk jawaban A adalah bunyi dari pasal 7. Untuk jawaban C adalah bunyi dari pasal 6 ayat 2. Untuk jawaban D adalah bunyi dari pasal 6A ayat 1.
Selanjutnya, Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara adalah bunyi dari pasal A16, B15, C12, D10. Dan jawabannya adalah D, 10. Pembahasannya, pasal 16 berbunyi, Presiden membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden yang selanjutnya diatur dalam undang-undang. Pasal 15 berbunyi, Presiden memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan undang-undang. Dan pasal 12 berbunyi, Presiden menyatakan keadaan bahaya, syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang. Selanjutnya, Presiden mengangkat duta dan konsul terdapat pada pasal 13 ayat A1, B2, C3, D4, atau E5. Dan jawabannya adalah A. 1. Pembahasannya, sesuai dengan pasal 13 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, ayat 1, Presiden mengangkat duta dan konsul. Ayat 2, dalam mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Dan ayat yang ketiga, Presiden menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Selanjutnya, Presiden memberi gerasi dan rehabilitasi terdapat pada pasal ... Undang-Undang Dasar 1945. A10, B11, C12, D13, E14. Dan jawabannya adalah E. Pembahasannya, dalam pasal 14 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, pada ayat 1, Presiden memberi gerasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Dan ayat yang kedua, Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan Dewan Perwakilan Rakyat. Pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh Presiden adalah A. Gerasi, B. Amnesti, C. Abolisi, D. Rehabilitasi, atau E. Pengampunan. Dan jawabannya adalah A. Gerasi. Gerasi adalah pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh Presiden. Gerasi diatur dalam pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 yaitu Undang-Undang tentang Gerasi. Gerasi diberikan Presiden dengan memperhatikan pertimbangan dari Mahkamah Agung. Jika seseorang memohon gerasi kepada Presiden dan dikabulkan, maka Presiden mengampuni perbuatan yang bersangkutan. Kesalahan orang yang bersangkutan tetap ada, namun hukuman pidananya saja yang dihilangkan. Contoh gerasi adalah pemberian gerasi oleh Presiden Jokowi kepada mantan Ketua KPK, Antasari Azhar terkait kasus pembunuhan yang melibatkannya. Pemberian gerasi tersebut dilakukan pada tanggal 23 Januari 2017 yang lalu. Amnesti adalah dapat diartikan sebagai pengampunan atau penghapusan hukuman yang diberikan kepala negara kepada seseorang atau sekelompok orang yang telah melakukan tindak pidana tertentu. Amnesti yang diberikan untuk banyak orang dapat disebut sebagai amnesti umum
Amnesti diatur dalam pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954 menyatakan bahwa akibat dari pemberian amnesti adalah semua akibat hukum pidana terhadap orang yang diberikan amnesti dihapuskan. Dengan kata lain, sifat kesalahan dari orang yang diberikan amnesti juga hilang. Amnesti diberikan Presiden dengan memperhatikan pertimbangan dari MA dan dapat diberikan tanpa pengajuan permohonan terlebih dahulu. Contoh amnesti adalah pemberian amnesti oleh Presiden Soekarno kepada pihak yang terlibat pemberontakan pada masa awal-awal Indonesia merdeka. Pemberian amnesti dan abolisi tersebut berdasarkan keputusan Presiden nomor 449 tahun 1961. Sedangkan untuk abolisi adalah dapat diartikan sebagai penghapusan proses hukum seseorang yang sedang berjalan. Abolisi diberikan kepada terpidana perorangan dan diberikan ketika proses pengadilan sedang atau baru akan berlangsung. Presiden harus memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat dalam pemberian abolisi. Abolisi diatur dalam pasal 14 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Contoh abolisi adalah pemberian abolisi terhadap pihak yang terkait pemberontakan pada masa awal Indonesia merdeka melalui keputusan Presiden nomor 449 tahun 1961. Sedangkan rehabilitasi adalah dapat diartikan sebagai tindakan pemenuhan hak seseorang untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya yang diberikan kepada tingkat penyidikan, penuntutan atau peralihan karena ditangkap, ditahan, dituntut, ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan. Rehabilitasi diberikan kepada terpidana yang telah mendapatkan kepastian hukuman dan menjalani masa pidana, tapi ternyata kemudian dinyatakan tidak bersalah. Rehabilitasi diatur di dalam pasal 14 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Presiden harus memperhatikan pertimbangan DPR dalam pemberian rehabilitasi. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video dari saya. Nanti besok atau lusa akan saya sambung lagi dengan video selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga lolos ASN tahun ini.